Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Saudara-saudaraku semua yang terhormat Allah, Alhamdulillah pada materi kali ini kita akan belajar dari cerita yang disampaikan oleh Dr. Khalid, yaitu beliau adalah dokter spesialis bedah jantung. Kita akan bahas tentang jantung manusia itu apakah hati yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, pada kali ini kita akan kupas tentang jantung manusia itu. Saudaraku semuanya, banyak orang bertanya kepada Dr. Khalid ini ya. Dia banyak yang bertanya, apakah jantung manusia itu bermacam-macam? Adakah jantung yang berwarna hitam atau berwarna putih? Adakah perbedaan antara jantung orang jahat dan jantung orang mukmin? Pertanyaan ini sering terlontar dan Dr. Khalid yakin pertanyaan seperti ini pasti sering juga, dan kita juga memahami, sering ditanyakan ya, ditemui oleh teman-teman para dokter bedah jantung ya. Tentu jawaban dari Dr. Khalid ya tidak pernah berubah. Tidak ada jantung yang berwarna hitam maupun jantung berwarna putih. Dan jantung orang mukmin tidak ada bedanya dengan jantung orang kafir maupun orang-orang yang banyak bermaksiat. Akan tetapi memang ada perbedaan antara jantung orang yang baik dan jantung orang yang jahat. Tidak hanya perbedaan dari sisi anatomi saja, akan tetapi ada perbedaan antara orang-orang yang sedang menderita sakit. Lalu apakah perbedaan itu? Saudaraku, jantung ternyata bermacam-macam. Ada banyak kejadian yang membuktikan hal tersebut. Dan di sini Dr. Khalid akan menceritakan 3 kisah yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya. Yang pertama, kisah ini tentang seorang pemuda berusia 35 tahun. Dr. Khalid tidak sempat berbincang-bincang dengannya sebelum melaksanakan operasi bedah. Saat itu ia terpaksa menjalani operasi pemulihan katup pada aorta. Ya. Aorta itu adalah pembuluh besar yang membawa darah bersih ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Ya. Biasanya operasi semacam ini memakan waktu 4 hingga 6 jam. Saat memasuki ruang operasi, Dr. Khalid merasa sangat nyaman dan tenang. Beliau masih bisa merasakan jika beliau mengingatnya. Demikian juga saat beliau memulai operasi. Hati terasa nyaman dan tenang. Keajaiban tidak berhenti di situ saja. Operasi tersebut berjalan sangat lancar, sehingga beliau bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, tidak seperti biasanya. Operasi itu hanya memakan waktu 2,5 jam. Keesokan harinya, Dr. Khalid menemui pasien tersebut sebagaimana yang kita duga ya. Ia dalam keadaan yang sangat baik ya. Beliau merasa pasti ada satu rahasia yang dimiliki oleh pemuda itu. Maka beliau mulai mendekatinya untuk mengetahui rahasia tersebut. Ketika ia menceritakan rahasianya, beliau tidak terkejut atas rasa nyaman dan tenang yang beliau alami ketika melakukan operasi bedah kepadanya. Pemuda itu melakukan suatu perbuatan yang aneh dan menakjubkan. Ia adalah seorang guru pada sekolah menengah atas. Setiap hari Kamis ya, ia memanggil sekitar 5 hingga 10 pemuda dari murid-muridnya
yang terjerumus dalam kemaksiatan atau yang sejenisnya. Ia juga mengundang 2 atau 3 anak dari pelajar yang baik. Ia pergi berekreasi bersama anak-anak tersebut. Ia juga selalu menyiapkan makan malam untuk mereka. Rombongan itu pulang saat tengah malam. Hal itu ia lakukan setiap minggu. Ia menceritakan, dengan cara ini pemuda ini bisa menunjukkan jalan yang lurus kepada banyak pemuda. Ya. Saudaraku, sungguh perbuatan itu adalah perbuatan mulia yang sulit untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan cahaya iman, yaitu mereka yang ingin menjadi salah satu bagian dari mereka yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian kisah kedua ini tentang seorang wanita. Ya, tadi kisah pertama, sekarang kisah kedua tentang seorang wanita yang harus menjalani operasi katup mitral. Katup mitral itu adalah katup yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Proses operasi terhadap wanita ini tidak jauh berbeda dari kejadian di atas, di mana Dr. Khalid dan seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi tersebut merasakan kenyamanan dan kemudahan. Ketika operasi sudah selesai, baru beliau ketahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang sangat penyabar dan banyak bersyukur. Suaminya menceritakan, ia adalah wanita yang sangat berbakti kepada kedua mertuanya. Dialah yang merawat ibu mertuanya bagaikan merawat bayi. Hingga mertua tersebut meninggal, setelah itu ia masih harus terus merawat bapak mertuanya, sebagaimana ia merawat ibu mertuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Walaupun begitu, ia tidak pernah merasa capek maupun berkeluh kesah. Ia hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala dan bersabar atas tugasnya tersebut. Apa yang Dr. Khalid ceritakan ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang anak berusia 7 tahun yang pernah menjalani operasi untuk melebarkan pembuluh aorta, yang mengalami penyempitan pada saat baru berusia 2 minggu. Ternyata 7 tahun setelah operasi pertama, pembuluh tersebut mengalami penyempitan kembali. Tentunya operasi semacam ini merupakan operasi yang berat, karena beliau harus membuka dadanya kembali, dan biasanya paru-paru telah menempel dengan kuat di dalam rongga dada. Itulah yang akan mempersulit pemisahan pembuluh yang bermasalah itu. Tetapi anehnya, ya, kedua orang tua anak ini tidak menampakkan reaksi apa-apa selain hanya kepasrahan, tawakal kepada Allah, serta kesabaran dalam mengharap kemurahan dari Allah SWT. Tidak seperti kebanyakan orang. Mereka berkata, kami berdua bertawakal kepada Allah, Dialah yang Maha Penyembuh dan Maha Pemberi kesehatan dan keselamatan. Saat itu, Dr. Khalid sangat khawatir dan takut sekali atas kondisi isi dada anak ini yang tentunya menempel sangat erat. Biasanya, operasi semacam ini akan memakan waktu yang lama sekali, bahkan bisa lebih dari 7 jam. Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak membuat Dr. Khalid terkejut. Sebagaimana terkejutnya orang-orang yang ikut andil dalam operasi ini. Beliau mendapatkan kemudahan dan operasi ini. Bahkan beliau tidak mendapati kondisi penempelan sebagaimana yang beliau khawatirkan semula.
Operasi tersebut selesai dalam waktu kurang dari 2 jam. Bahkan hasil akhirnya pun di luar dugaan. Anak itu sudah bisa meninggalkan rumah sakit 4 hari setelah operasi. Demikianlah kisah-kisah ini dan kisah-kisah yang serupa menunjukkan bahwa jantung tidak bermacam-macam, akan tetapi fungsi jantung itulah yang berbeda-beda. Jadi kita berharap ya, semoga jantung kita dengan kebiasaan kita, dengan aktivitas kita yang baik akan membuat jantung kita semakin sehat. Aliran darah yang dikeluarkan dari jantung menjadi aliran darah yang sehat, sehingga semua darah yang mengalir ke dalam seluruh tubuh kita adalah darah yang sehat karena kita mengisinya ya, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyibah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Demikian kisah tentang jantung manusia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.